Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, yang telah memberi kesempatan pada kelompok kami dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai bab 10, yaitu masyarakat madani dalam perspektif Islam. Slide selanjutnya. Table of content yang pertama yaitu pengertian masyarakat madani, yang kedua masyarakat madani dalam perspektif Islam, yang ketiga ciri masyarakat ideal, dan yang keempat studi kasus. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Salsa Mutiara Salimah dengan NPM 213403129 sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Rahmawati Siti Fatimah dengan NPM 213403140 sebagai pemateri. Yang ketiga Jihan Nursyafa Julianti dengan NPM 213403132 sebagai pemateri. Yang keempat, Syarani Salsabila dengan NPM 213403162 sebagai pemateri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita memasuki pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Syarani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian masyarakat madani dan masyarakat madani dalam perspektif Islam. Sebelumnya, di sini terdapat ayat suci Al-Quran yang membahas tentang masyarakat madani dalam perspektif Islam, yang dimana artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Di sini yang pertama terdapat pengertian masyarakat madani, yang dimana masyarakat madani atau civil societies adalah konsep masyarakat yang mempunyai sifat secara universal, sehingga perlu penyesuaian dan disampaikan pengertiannya apabila konsep masyarakat madani ini akan diterapkan di Indonesia, karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat yang asing. Lalu slide selanjutnya. Yang kedua, terdapat masyarakat madani dalam perspektif Islam. Di sini, masyarakat madani dalam perspektif Islam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, terdapat umatan wahidah. Kata umatan berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan wahidah berarti satu. Ungkapan tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut, secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa di mana mereka merupakan bagian. Arti umat mencakup pula seluruh manusia. Lalu, yang kedua terdapat umatan wasatan. Umatan wasatan ini mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan, yang berarti dasar pertengahan atau moderat. Konsep posisi tengah atau umatan wasatan ini menjadikan manusia mampu memadukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga terdapat khairu ummah. Khairu ummah ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah khairu ummah ini hanya sekali dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Imran 10. Khairu ummah dalam pengertian masyarakat merupakan unggul, yang merupakan bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditujukan dalam identitas sebagai muslim
dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai mana yang diungkapkan dalam surat Al-Imran ayat 10. Lalu yang keempat, terdapat baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibatun ini dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad, yang artinya tempat berkumpul manusia yang hidup. Kata baldatun thayyibatun hanya terulang sekali dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran surat As-Saba ayat 15. Baldatun thayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, dan ideal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syahrani yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi kedua mengenai ciri masyarakat ideal yang akan disampaikan oleh Rahmawati. Kepada Rahmawati, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri masyarakat ideal. Yang pertama yaitu beriman. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah masyarakat yang mempunyai fondasi keimanan yang kokoh kepada Allah. Dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang ideal dalam Al-Quran, iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akrab dengan istilah rukun iman. Ciri masyarakat yang diidealkan oleh Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Keharusan manusia untuk beriman, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat, diperkuat dalam Quran Surat Al-Asr, yang secara umum mengungkapkan bahwa semua orang berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya. Kemudian yang kedua ada amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim maf'ul yang berarti tertulis atau ditulis. Kata kerja dari kata ma'ruf adalah arofa yang berarti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Dalam Al-Quran, kata ma'ruf diulang sebanyak 32 kali yang selalu diberi konteks tertentu, namun selalu tertuju kepada kebaikan. Dengan ini, amar ma'ruf dapat diartikan memerintah atau mengajak kepada kebaikan, baik dalam bertindak dan berperilaku atau bertutur kata. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama, dan dapat pula terbentuk sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang harus ditaati. Kemudian yang ketiga yaitu nahi munkar. Nahi munkar berasal dari bahasa Arab. Nahi berarti mencegah dan munkar diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Nahi munkar selalu bersanding dengan amar ma'ruf yang menunjukkan bahwa semua kebaikan-kebaikan serta sifat-sifat yang baik sebagai sesuatu yang memiliki kebaikan. Sebaliknya, istilah munkar menunjukkan bahwa semua dosa dan kejahatan manusia sebagai sesuatu yang jahat. Dapat disimpulkan bahwa ma'ruf merupakan sesuatu yang sesuai dengan watak manusia umumnya beserta kebutuhan-kebutuhannya, sedangkan munkar sendiri adalah kebalikannya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmawati yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai studi kasus pemberdayaan masjid. Selanjutnya, pemberdayaan masjid. Pemberdayaan adalah suatu cara di mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya. Masjid harus menjadi basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi pusat semua kegiatan masyarakat, baik kegiatan formal maupun informal. Dalam konteks masjid, masjid yang memberdayakan masyarakat adalah masjid yang mampu menguatkan masyarakatnya ke arah lebih baik. Selanjutnya,
Salah satu pemberdayaan masjid yang kelompok kami teliti adalah pemberdayaan Masjid An-Nur yang terletak di Cigereng, Tasikmalaya. Masjid An-Nur berdiri berdasarkan wafat dari sebuah keluarga besar di kampung Cigereng sejak zaman dahulu dan telah beberapa kali mengalami renovasi. Renovasi terakhir terjadi pada tahun 2020 dan belum selesai sampai sekarang. Meskipun pembangunan secara fisik belum selesai, tetapi Masjid An-Nur dapat menjadi sarana ibadah yang mempersatukan umat Islam di wilayah sekitar. Selanjutnya, kegiatan pemberdayaan masjid masyarakat di Masjid An-Nur akan diurai dalam beberapa aspek, yakni dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, yang akan berdampak pada bidang sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan masjid yang dilakukan diawali dengan revitalisasi fungsi masjid. Revitalisasi fungsi masjid dilakukan melalui upaya pergeseran paradigma dari masjid sebagai tempat sholat menjadi masjid sebagai pusat peradaban. Sebagai pusat peradaban, masjid memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk, memajukan, dan memberdayakan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Masjid An-Nur. Yang pertama, ada optimalisasi pemberdayaan pada aspek keagamaan. Inti dari kegiatan keagamaan yang paling utama dan yang paling pertama adalah pelaksanaan sholat. Indikator hidup dan tidaknya sebuah masjid dapat dilihat dari hidup tidaknya kegiatan sholat berjamaah di masjid tersebut. Kegiatan rutin sholat berjamaah 5 waktu sudah berjalan dari mulai awal pembangunan masjid hingga kini. Selain kegiatan utama yang diuraikan di atas, berikut diuraikan pula kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid An-Nur dalam kerangka menghidupkan masjid dari kemakmurannya. Yang pertama ada kajian setiap sore di akhir bulan dengan mendatangkan ustadz yang cukup terkemuka di wilayah Tasikmalaya. Yang kedua ada maulid setiap Senin malam, dan yang ketiga ada tadarus yang dipimpin oleh remaja masjid kepada anak-anak di wilayah sekitar. Optimalisasi yang kedua ada optimalisasi pemberdayaan pada aspek pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari peradaban masyarakat. Keberadaan masjid siogianya memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakatnya. Sadar akan hal itu, pengurus Masjid An-Nur mengambil peran untuk memajukan pendidikan melalui kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, mendirikan TKA, TPA, dan diniyah bagi anak sekolah dasar yang berlangsung dari pukul 12 hingga pukul 5 sore. Yang kedua, mendirikan taman kanak-kanak bagi anak di bawah umur 6 tahun yang berlangsung di pagi hari. Yang ketiga, ada optimalisasi pemberdayaan pada aspek keagamaan. Kegiatan yang pertama adalah pengelolaan kotak amal masjid. Kegiatan yang kedua, ada optimalisasi halaman masjid untuk berdagang oleh UMKM masyarakat sekitar atau masyarakat luar ketika kegiatan pendidikan berlangsung yang dapat meningkatkan pendapatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid diharapkan dapat menumbuhkan semangat jiwa kewirausahaan dan menciptakan kreativitas dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup sehingga terhindar dari kondisi kemiskinan dan ketidakmampuan. Sehingga dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid yang diselenggarakan di Masjid An-Nur dapat berjalan dengan baik. Meskipun secara fisik pembangunan masjid ini belum selesai, namun kegunaan dan manfaat dari masjid ini bisa dirasakan baik oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jihan yang telah menyampaikan materi terakhir. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 6.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.